selama 1 jam persembahan dari Departemen Obstetri dan Ginekologi UNER bekerja sama dengan staf POGI dan ID Surabaya serta menghadirkan staf dari Rumah Sakit Universitas Airlangga dan Rumah Sakit RSUD Dr. Sutomo. Dan minggu ini adalah pertemakan tentang onkologi ginekologi, yaitu penanganan kanker di usia muda, dan setelah menghadirkan ke pakar-pakar yang sudah ahli di bidangnya, yakni yang pertama ada guru kita semuanya, Dr. Sunyoto, spesialis obgyn, spesialis onkoginekologi, yang hari ini akan menjadi moderator, dan juga ada 2 narasumber, yaitu yang pertama Dr. Brahmana Skandar, spesialis obgyn konsultan onkoginekologi, dan juga Dr. Hari Nugroho, spesialis obgyn konsultan onkoginekologi. Dan seperti biasa, kami persilakan kepada seluruh peserta bila ingin bertanya bisa memanfaatkan fitur Q&A atau bisa bertanya langsung dengan raise hand supaya bisa diskusi dengan ketiga narasumber, atau juga nanti bisa melalui kolom chat. Sebelum kita mulai, kami persilakan kepada Dr. Brahmana selaku Ketua Departemen Obgyn UNER untuk bisa memberikan sambutan. Monggo, Dok. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati guru saya Dr. Sunyoto, sahabat saya Dr. Hari, sahabat saya Dr. Arif Tunjung Seto, dan juga Dr. Pandu dan tim mempersiapkan acara ini dari minggu ke minggu. Ada juga Dr. Tio. Saya menyapa dan hormat saya untuk semua peserta yang telah rutin mengikuti Tanya Apa Saja. Hanya 1 jam login, video tidak harus nyala, bisa disambi kerja apapun. Mudah-mudahan selalu ada hal yang didapat yang bisa diterapkan dalam praktek sehari-hari. Nanti untuk yang nggak terasa nih yang bulan Januari nih, yang terakhir bulan Januari ya, Dr. Seto ya. Nanti kita sedang membuat yang Februari sudah jadi. Februari ada 3 kali Tanya Apa Saja. Singkat saja agar bisa dimanfaatkan untuk diskusi sebanyak-banyaknya. Terima kasih saya, salam hormat saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekali lagi kami silahkan nanti bila ingin mengajukan pertanyaan bisa mulai dari sekarang, bisa memanfaatkan fitur Q&A atau kolom chat atau raise hand. Dan topik kita kali ini sangat menarik, yaitu penanganan kanker ovarium pada usia muda. Kami persilakan kepada Dr. Sunyoto, guru kami, untuk bisa moderatori acara. Mungkin nanti ada paparan singkat dari kedua narasumber. Monggo, Dok. Ya. Baik, terima kasih Dr. Seto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya ya. Salam hormat untuk Dr. Brahmana, kemudian juga Dr. Hari, Dr. Seto, dan seluruh peserta acara Tanya Apa Saja yang ini seri ke-149 ya, di akhir Januari 2004 ini. Topik kita kali ini adalah mengenai kanker ovarium pada usia muda. Ya, jadi ini sering juga kita temukan ya, dan seringkali menjadi dilema ya, bagaimana kita harus memberi edukasi pada penderitanya, pada keluarganya, dan juga bagaimana penata laksana yang paling tepat. Dan nanti akan kita kupas tuntas di sini bersama para pakar, Dr. Brahmana dan Dr. Hari Nugroho. Mempersingkat waktu, kita mulai aja ya. Nanti pertanyaan boleh, tadi sudah disebutkan oleh Dr. Seto, bisa tertulis, bisa langsung ya. Baiklah, itu pengantar dari saya. Mempersingkat waktu, kita mulai aja supaya nanti diskusinya lebih banyak. Silakan, mungkin Dr. Hari atau Dr. Brahmana yang akan menyampaikan paparan terlebih dahulu. Oh, Silakan. Dr. Hari dulu. Oh, baik, siap, Dok. Izin saya screen ya, Dok. Baik, jadi topik kali ini cukup menarik ya, penata laksanaan kanker ovarium pada usia muda. Usia muda ini yang jadi bikin agak susah ya, karena kalau kita lihat secara statistik dari SIR 2014 sampai 2018, ternyata kanker ovarium itu rata-rata di umur 45 tahun ke atas. Kalau kita ngomong usia mudanya adalah di bawah 40 tahun, maka cuman kurang dari 10% atau ya 5%-an lah ya. Terus kalau kita lihat di ini di UK ya, SIR ini di US, di UK pun juga sama ya. Jadi ternyata kurang dari 5% kalau usia muda. Cuman, nah ini kembali lagi cuman karena kita tahu bahwa kanker ovarium itu ada 3 tipe. Ada yang tipenya adalah
surface epithelial stroma, di mana itu 90-80%, ada yang germ cell, dan ada yang sex core stroma. 90%, 80% ini tapi pada usia muda yang germ cell ini yang lebih banyak, yaitu sekitar 5% di umum, tapi di germ cell di bawah umur 30 tahun bisa di atas 70%. Jadi apa sih perhatian khususnya pada kanker ovarium pada usia muda? Jadi yang nomor satu adalah pertimbangan fungsi reproduksi ya. Yang kedua histologi mungkin berbeda karena statistiknya berbeda karena lebih banyak yang non epitelial. Terus yang ketiga adalah penanganan non epitelial itu sangat berbeda dibanding epitelial. Kemudian penggunaan tumor marker spesifik untuk meningkatkan diagnostik non epitelial pada usia muda. Yang tadi saya bilang bahwa ovarium germ cell tumor itu pada semua umur cuma 5% dari semuanya, tapi 70% di umur 10 sampai 30 tahun. Jadi kalau dapat pasien umur di bawah 30 tahun, kita harus curiga ini suatu germ cell. Untungnya sebagian besar stadium 1 dan sebagian besar bisa dioperasi tanpa histerektomi dan bisa disembuhkan hanya dengan kemoterapi saja. Ini tumor markernya yang bisa kita lihat, mungkin nanti kita bahas satu-satu. Jadi selain CA125 pada usia muda, kita bisa menambahkan HCG, AFP, dan LDH. Jadi kalau kita melihat ini algoritma kanker ovarium usia muda, jadi kita harus nomor satu pastikan ini epitelial atau non-epitelial. Kalau non-epitelial, seringkali kita cukup hanya tunggu histologi, hanya dengan usus, kemudian tunggu histologi, kemoterapi bila perlu, bila epitelial, kalau biasanya mau agresif, kita bisa surgical staging ya, TAPSO, metektomi dan sebagainya, kemudian kemoterapi atau konservatif fertility sparing surgery dan kemoterapi. Itu saja dok dari saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Dokter Hari. Kita lanjutkan dari Dokter Brahmana, silakan Dokter. Oke, terima kasih Dr. Sunyoto. Saya coba tampilkan slide singkat aja ya, saya baru buat. Oke, ya. Ini tadi sudah ditebarkan Dokter Hari, pada intinya sebagian besar umurnya sudah sepuh, kita nyebutnya sepuh gitu ya. Tetapi ada juga ternyata bagian kecil yang masih muda. Ya. Nah, ini kalau kita ditanya oleh orang awam, seberapa besar sih kita itu risiko menjadi kanker ovarium? Ini general knowledge saja, kira-kira 1,1% dari seluruh, dari ada 100 kira-kira 1,1 yang dalam lifetime-nya terdiagnosis kanker ovarium. Jadi 1,1%. Ini mungkin bisa dipakai angkanya untuk edukasi ke pasien kita. Nah, jadi apa sih germ cell itu? Karena sebagian usia muda tadi sudah dipaparkan Dokter Hari adalah germ cell, ya. Jadi jangan memikirkan epitelial. Kalau kita menjumpai pasien usia 20 tahun begitu ya, jangan meriksanya tumor marker untuk epitel, misalnya CA125, tetapi kita pikirkan tumor marker untuk germ cell. Karena di bawah 30 tahun sangat jarang epitelial, di mana CA125 adalah komponen tumor marker untuk epitelial. Nah, apa sih sebetulnya epitelial, apa sih germ cell? Kita lihat dalam gambar ovarium ini. Nah, kalau epitel itu ya berasal dari epitelnya ini, epitel pelapis sisi luarnya ini. Ini yang terbanyak kanker ovarium itu. Yang kedua, kalau germ cell, yaitu dalam sel-sel yang perkembangannya mulai folikel dan lain-lain. Kemudian sex cord itu jaringan-jaringan pendukungnya. Satu lagi yang juga tidak sedikit, itu adalah ternyata ovarium itu tempat metastasis dari kanker di tempat yang lain. Ya, contohnya kanker bowel, kanker payudara bisa ke ovarium. Ya, jadi kira-kira germ cell itu di sini, asalnya dari sel-sel yang ada dalam folikel. Dan itu terbagi menjadi beberapa subtipe. Ya. Jadi yang paling utama itu hafalkan yang 3 ini saja, yaitu teratoma, dysgerminoma, Yosef tumor. Ya. Jadi itu 3 terbanyaknya. Nah, teratoma itu yang imatur, yang ganas. Kalau matur itu jinak. Contoh nama lain kista dermoid. Kista dermoid nama lainnya adalah matur cystic teratoma. Matur cystic teratoma. Matur. Kalau imatur, maka malignan dia. Jadi teratoma, dysgerminoma, Yosef tumor. Cuman kita reminding lagi untuk kita semua, hati-hati kalau kita pasiennya banyak misalnya ya, pasien apalagi di rumah sakit tipe C, mungkin pasiennya membludak begitu, kita baca hasil PA sambil lalu, karena bahayanya pada germ cell itu meskipun ganas,
narasinya itu tidak terkesan serem gitu ya. Narasinya kan teratoma, diskerminoma, bukan karsinoma, dan lain-lain. Sehingga kadang-kadang bisa kita lupa bahwa itu ganas. Diskerminoma ganas. Yogsek tumor ganas. Teratoma imatur ganas. Ya. Karena kata-kata pada germ cell itu tidak seserem pada epitelial. Kalau epitelial serem banget itu. Adenokarsinoma, bla bla bla, dan lain-lain. Ya. Nah, kemudian juga ternyata persentase tertinggi itu imatur teratoma, kemudian diskerminoma, kemudian Yogsek tumor. 3 yang di atas ini saja yang perlu kita dalam tanda kutip hafalkan. Imatur teratoma, diskerminoma, Yogsek tumor. Ya. Nah, ini tumor markernya, makanya tadi saya reminding untuk kita semua. Tumor marker kalau kita mendapati CA ovarium pada usia muda, jangan CA125, ya kita periksakan alfa-fetoprotein, kita periksakan LDH untuk diskerminoma, alfa-fetoprotein untuk Yogsek tumor, HCG untuk koriokarsinoma, ya. Jadi tumor markernya jangan CA125 ketika misalnya pasiennya umur 15 tahun, 19 tahun, ya. Ini fakta saja tentang kanker ovarium germ cell. Sebagian besar stadium dini, sebagian besar unilateral, sangat kemosensitif. Jadi highly kemosensitif dibanding yang epitelial. Makanya untung saja germ cell ini highly kemosensitif. Kenapa? Lah karena banyak terjadi pada usia muda. Bayangkan germ cell ini rumitnya kalau tidak highly kemosensitif. Karena apa? Usia muda pasti ada fertility wish di sana kebanyakan, ya. Kemudian sangat curable, bahkan germ cell dinyatakan sebagai CA ovarium yang curable. Ya. Bisa dilakukan fertility sparing pada stadium dini, epitelial juga dengan syarat tertentu, dan semua germ cell itu pasca operasi harus kemoterapi, berapapun stadiumnya. Contohnya Yogsek tumor stadium 1, kemoterapi. Ya, jadi sebagian besar kemoterapi hanya ada 2 yang bisa tanpa kemoterapi. Jadi diskerminoma stadium 1A dan 1B, imatur teratoma stadium 1A grade 1. Ini tidak perlu kemoterapi. Apa konsekuensinya untuk kita? Makanya stadiumnya harus benar-benar ditegakkan. Sebagai contoh, ketika kita melakukan operasi itu SOD, settingnya itu adalah akut emergency, kita lakukan hanya SOD, dan hasilnya ternyata diskerminoma, maka kemudian terapi selanjutnya kita ragu-ragu. Saya ini mau follow up, apa saya ini harus kemoterapi? Kalau itu ternyata 1A, 1B, saya cukup follow up. Pasien terhindar dari kemoterapi. Tapi kalau lebih dari itu, saya harus kemoterapi. Lah operasinya hanya SOD saja. Kita tidak tahu status node-nya, kita tidak tahu lihat momentumnya, kita tidak tahu di tempat lain, berarti apa yakin kita itu benar-benar 1A, 1B? Nah, kemudian ada 2 pemikiran. Udahlah, di kemo aja. Kita anggap kita tidak yakin ini 1A, 1B. Kasihan pasiennya loh, kita tidak gampang-gampang memberikan kemo. Pas efek kemoterapi itu long term, ada risk untuk secondary cancer, dan lain-lain sebagainya. Ya. Yang kedua, follow up saja. Loh kok berani follow up saja? Kok yakin dia 1A, 1B? Nah, ini menggambarkan pentingnya proses surgery untuk menentukan stadium pada stadium dini. Karena bisa terhindar dari kemoterapi 2 ini. Ya. Nah, ini sebagai contoh, germ cell itu pada usia muda, ovarian cancer, itu survival-nya sangat bagus. Kita bedakan yang atas itu epitelial, sama-sama distant. Yang epitelial tinggal 31% angka ketahanan hidup 5 tahunnya itu. Tetapi yang germ cell masih 71%, even pada yang distant. Jadi bukan yang regional. Ya. Tapi kalau dikombinasi all stage, yang epitelial 50%, yang germ cell 92%. Kenapa? Singkatnya adalah sebagian besar terjadi stadium dini. Yang kedua, highly chemosensitive, sehingga menjadi curable ya. Nah, ini jadi tumor marker kita lihat di sini ya. Jadi kalau misalnya premenarche second third decade of life germ cell, maka periksakan tumor markernya bukan tumor marker CA125 nih, alpha fetoprotein, HCG, kemudian LDH, itu untuk yang golongan ini. Jadi maaf terpijat. Ya, jadi yang ini ya. Jadi usia muda, apalagi kalau ukurannya besar, unilateral begitu ya, itu most likely dia adalah germ cell. Ya. Nah, tata laksananya sederhana seperti pada umumnya, yaitu stadium dini. Tujuan utama operasi kanker ovarium stadium dini itu adalah menentukan stadium secara akurat selain mengangkat tumornya. Kenapa?
agar kita tahu pasti setelah operasi kita mau ngapain, mau follow up apa mau kemoterapi. Sehingga nama operasinya disebut surgical staging procedure. Bukan artinya staging itu staging saja, nggak ngangkat tumornya, nggak. Maksudnya diangkat tumornya plus ayo tentukan stadiumnya secara akurat. Mungkin limfadenektomi, mungkin omentektomi, mungkin sampel peritoneum, dan lain-lain sebagainya. Sehingga kita yakin kalau 1A benar-benar 1A, tidak 3. Karena mikroskopik omentum itu 3. Contohnya demikian. Nah, kalau stadium lanjut, memang peran fertility sparing menjadi tidak ada. Dan itu tujuan operasi seperti ovarium pada umumnya, stadium lanjut bukan lagi menentukan stadium secara akurat, lah stadiumnya kelihatan nyata, nempel usus dan mana-mana, sehingga tujuan operasi pada stadium lanjut itu adalah mencapai gross residunya 0 atau 0, sehingga nama operasinya menjadi debulking surgery. Maka istilahnya di jurnal-jurnal adalah primary debulking surgery. Primary debulking surgery. Kenapa ada primary? Karena ada yang secondary kalau tidak bisa mencapai grossnya 0, residunya, maka diberikan kemoterapi dulu. Namanya secondary debulking surgery after chemo. Tapi intinya adalah debulking pada stadium lanjut. Karena apa? Tidak fokus pada menentukan stadiumnya sudah tampak nyata. Ya. Kemudian diberikan kemoterapi pasca operasi. Mungkin gitu tuturnya tuh pengantarnya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Dr. Brahmana. Demikian teman-teman saudara sekalian telah dipaparkan oleh Dr. Brahmana dan Dr. Hari Nugroho ya secara lengkap sebetulnya ya, tapi namun kita masih perlu berdiskusi ini ya. Ya, keuntungannya bahwa kanker ovarium di usia muda ini sebagian besar adalah dari germinal, jadi bukan FGL, dan sangat curable dan sangat kemosensitif ya, sehingga masih memungkinkan kita untuk mempertahankan fungsi produksi. Baiklah, kita mulai aja. Barangkali sudah ada yang bertanya. Monggo, Boleh monggo. bertanya langsung ya. Oh, ini ada pertanyaan pertama dari Dr. Haria Narotama. Ini sahabat-sahabat kita ini sangat rajin sekali bertanya ya. Dr. Haria, pertanyaannya, apakah kemoterapi pada pasien kanker ovarium usia muda dapat mempengaruhi fertilitas? Monggo, Dr. Hari, silakan menjawab lebih dulu. Baik, Dr. Nyoto, terima kasih Dr. Haria pertanyaannya. Baik, pertanyaannya bagus ya. Semua kemoterapi bisa menginduksi infertilitas, walaupun kemoterapi A, B, C itu punya resiko yang berbeda ya. Ada yang low risk, ada intermediate risk, ada yang high risk seperti apa ya, siklofosfamid gitu misalnya, itu sangat high risk. Atau kalau kita lihat dari regimen yang kita berikan untuk germ cell yaitu BEP, bleomycin, etoposit dan cisplatin. Bleomycin itu low risk, etoposit itu low risk, cisplatinnya medium. Jadi memang ada risknya untuk membuat dia infertilitas. Caranya gimana kok bisa bikin risk infertility? Karena semua obat kemo kan membuat semua sel yang proliferasi adalah mati ya. Jadi yang proliferasi terus kan ini sel gonad ya, untuk memproduksi oosit dalam hal perempuan. Dan ini masuk lingkaran setan. Makin di kemo, makin mati, estrogennya makin rendah, FSH-nya makin naik, proliferasinya tambah naik lagi, akhirnya masuk lingkaran setan, tambah habis semuanya. Kalaupun resiko itu rendah, untuk menurunkan resiko ada beberapa cara, mulai yang paling simpel menggunakan pil KB supaya FSH-nya turun, supaya proliferasinya menurun. Yang kedua adalah lebih baik lagi menggunakan GnRH agonis supaya memblok GnRH-nya supaya tidak proliferasi, estrogennya makin rendah, vaskularisasi ke dalam intragonadnya menurun. Atau yang paling advance lagi, seperti cryopreservation dan sebagainya. Ada Dr. Seto, nanti yang jawab Dr. Seto aja, Dr. Rahmana, kalau cryopreservation-nya. Mungkin gitu, Dr. Nyoto. Terima kasih. Terima kasih. Dr. Brahmana ingin menambahkan, Dr. Brahmana? Ya, oke. Saya cuman singkat saja. Dari semua yang fertility sparing surgery, tadi kan sudah diinformasikan bahwa hampir 90% pasien germ cell pasca operasi, even stadium 1, itu semua perlu kemoterapi. Semua perlu kemoterapi.
hanya ada 2 yang tanpa kemoterapi, yaitu Dysgerminoma 1A 1B dan Immature teratoma grade 1 stadium 1A. Nah, kemudian yang di kemoterapi bagaimana? Ternyata data menunjukkan 80% yang di kemoterapi dengan PEB, karena regimennya berbeda dengan epitelial, paclitaxel carboplatin. Ini memakai regimen PEB. Nah, dengan regimen PEB itu ternyata 80% menstruation-nya normal-normal saja. Jadi artinya fertility-nya juga oke-oke saja. Cuman apakah berkurang dibanding orang yang masih ada ovariumnya 2? Nah itu ahlinya fair. Rasanya logic thing-nya ya berkurang. Kalau karena bedanya kan cuma punya 1 atau 2, tapi 1 itu still functioning well kalau dengan kemoterapi itu. Mungkin datanya demikian, Dr. Sunyoto. Ya. Ya, baik. Dr. Seto mungkin ya boleh kalau ingin menambahkan ya. Dr. Oke. Seto, Ya, silakan Dok. Dr. Seto. Ya, kalau sejauh yang saya baca ya pastinya memang pasti akan mengurangi. Maksudnya tadi betul tadi kira-kira kalau dilihat dari siklus haidnya saja mungkin orang itu akan tetap haid dan memang kalau secara epidemiologi data misalnya mungkin kita masih mengumpulkan nanti saya dibimbing dokter Brahmana nanti kita coba mengumpulkan data-data si ovarium fertility sparingnya bagaimana kira-kira memungkinkan tidak di Sutomo minimal itu kalau kita memang deteksi kita bagus di awal stadium awal sehingga hanya dilakukan istilahnya mungkin USO atau SOD maka sebenarnya kita coba bisa dan data mengatakan tidak ada beda angka fertilitas wanita yang punya 1 atau 2 adnexa, artinya 1 pasang adnexa ovarium dan tuba dan atau dua-duanya. Jadi artinya kalau kita bisa lebih awal diagnostik, sebenarnya prognosis fertilnya lebih baik. Kalau mengenai efek kemonya, ya tentu pasti menurunkan karena meskipun pasien tersebut orang yang premenopause juga siklus haidnya juga masih bisa teratur. Jadi memang tetap kita secara objektif memang penurunan itu akan ada dan biasanya deteksi dengan entah itu dengan klinis, dengan USG, folikelnya bagaimana, apakah masih ada intrafolikelnya atau dengan cadangan ovarium. Mungkin sekilas gitu aja, Dok. Matur nuwun. Ya, terima kasih Dr. Seto. Ya. Boleh nambahkan, Dr. Sunyoto? Ini Oh, boleh, mungkin silakan Dr. tambahan Brahmana. wawasan kita. Makanya berkembang namanya oncofertility. Jadi kira-kira lintas divisi yang paling banyak terkait onkologi itu ya fertilitas. Ya. Jadi oncofertility itu misalnya saya ngangkat 1 ovarium fertility sparing ya. Maka ovarium yang kontralateral itu kalau di luar negeri mungkin disimpan, mungkin di penyimpanannya nih Dr. Seto itu yang lebih ahli nyimpannya berupa ovumnya lah atau oositnya lah atau sudah jadi disimpan lah dan lain-lain itu memang sedang berkembang di luar negeri itu. Bahkan berkembang juga kalau perlu kita ambil yang sehat, kemudian misalnya toh terjadi recurrency diambil ovariumnya dua-dua, diobati sembuh, tisu jaringan ovarium itu bisa ditanamkan lagi ke tubuh kita itu. Itu perkembangan kalau di luar itu. Mungkin demikian. Mungkin Dr. Seto ini kan sarana diskusi. Dr. Seto bisa nambahkan untuk preservasi itu perkembangannya. Silakan Ya, Dr. Seto kalau masih ingin nambahkan. Konservasinya memang masih ada beberapa macam kemarin yang matur nuwun sangat dari Unko bahkan yang mengundang ahlinya Unko Fertility kemarin nih waktu Inasmith kemarin. Jadi modalitasnya banyak bisa dari yang mungkin yang sekarang sudah kita lakukan memang preservasi dari egg banking. Jadi biasanya jadi kita terutama bagi mereka tidak hanya kasus Unko tapi juga kasus endometriosis pun jadi kasus yang di fertilitas pun seringkali mereka yang tidak punya banyak pilihan pasca operasi sudah jelas kemungkinan akan menurun bahkan sampai risiko menopause kita tawarkan untuk egg banking dulu. Jadi kita stimulasi, kita OPU, terus kita simpan baru pasien tersebut kita lakukan tindakannya terpaksa memang kita lakukan baik karena ukuran besar tumornya atau memang karena risiko lain. Biasanya paling sering sudah ada komplikasi hidronefrosis jadi mau tidak mau kita ambil harus kita angkat kistanya ataupun ovariumnya. Nah, itu seperti itu kita tawarkan atau yang modalitas lain dengan embrio yang kita simpan. Cuman yang satu yang masih dalam tantangan kita mungkin nanti ke depannya yaitu cryopreservasi dari cortex dari oosit. Jadi Prof Iko mungkin di Jakarta waktu itu disertasinya tapi mungkin belum bisa rutin kita lakukan di sini mungkin karena medianya tapi harusnya hasilnya bisa jadi lebih baik. Mungkin gitu, matur nuwun. Ya. Nanti kita teliti Baiklah, di Sutomo jadi bareng-bareng menjawab. dengan Onco Fertility, Fer dan Onco. Terima kasih, Dr. Seto. Baiklah, jadi menjawab pertanyaan Dr. Haria tadi ya, Rena Utama. Memang kemo pasti berpengaruh pada fertilitas ya. Tapi kita harus memilih, jadi bagaimana kita harus memilih dari pengalaman BIP katanya yang paling terbaik, yang tidak terlalu besar pengaruhnya terhadap fertilitas. Baiklah, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya dari penanya tanpa nama nih ya.
Selamat siang, dokter. Mohon izin bertanya, gejala paling dominan pada kanker ovarium usia muda apa? Gejala paling dominan pada kanker ovarium usia muda. Silakan, dokter Hari dulu. Baik, kalau dari pengalaman saya dan dari textbook ya, eh, kalau yang usia muda apalagi germ cell itu proliferation rate-nya sangat tinggi ya. Jadi dia sering kali nomor satu keluhannya perutnya membesar dalam waktu yang cepat. Beberapa juga mengeluhkan siklus haidnya kacau. Tapi biasanya karena dia highly growth, jadi keluhannya perutnya membesar dulu dok. Gitu dok. Itu yang paling cepat ya. Oke, dokter Brahmana yang menambahkan? Oke, terima kasih. Jadi memang ada dua pertumbuhan kanker ovarium itu. Jadi yang pertama tipe yang bahasa sederhananya karena biologi molekulernya lumayan. Jadi bahasa sederhananya itu dia cenderung tumbuh untuk membesar ya. Satu lagi tumbuh menyebar. Ya, jadi nah kebetulan yang germ cell ini termasuk tipe yang tumbuh membesar. Jadi keluhannya adalah enlargement of the abdomen, keluhan yang paling utama begitu. Yang lebih tidak enak lagi kalau suatu kanker ovarium cenderung model pertumbuhannya menyebar. Kadang-kadang masa ovariumnya cuma 3 cm, tetapi ada asites, ada omental cake, peritoneal carcinomatosis, dan lain-lain. Jadi singkatnya ada dua macam pertumbuhan, membesar dan menyebar. Nah, germ cell termasuk yang membesar. Jadi keluhannya adalah keluhan pendesakan. Gitu, Dr. Sunyoto. Masih. Baik, terima kasih dokter Brahmana. Kita lanjutkan ya, banyak pertanyaan ini ya. Dari dokter Mulyani Aung, apakah kanker ovarium unilateral bisa bermetastase ke bagian yang lain? Apakah tergantung dari stadium? Kenapa tidak diangkat dua-duanya? Perlukah follow up rutin dan laboratorium apa yang perlu diperiksa? Apakah diperbolehkan untuk KB hormonal? Terima kasih dokter. Monggo dokter Hari. Baik, jadi kalau ditanya apakah ini urutan metastasis ya berarti ya. Apakah menyebarnya harus bilateral dulu ataukah mungkin unilateral kemudian ke tempat lain dulu? Bisa dua-duanya dok. Jadi tidak harus bilateral baru ke tempat lain, walaupun kalau dia bilateral kemungkinan dia menyebar ke tempat lainnya bisa lebih tinggi daripada unilateral. Terus pertanyaan keduanya, kenapa tidak diangkat keduanya? Jadi sebetulnya kalau misalnya ini tipe epitelial yang 90% pada populasi umum, kita sebaiknya diangkat kedua-duanya. Karena likeliness untuk involvement kedua ovariumnya cukup tinggi. Dan masalah itu kan pada konteks kali ini, pada usia muda, kita nggak bisa fertility sparing surgery karena kan begitu diangkat keduanya dia udah nggak punya kemungkinan untuk hamil lagi. Jadi jawabannya kalau misalnya tipe epitelial, sebetulnya umur berapapun first choice-nya kita angkat kedua-duanya, kecuali yang tipe epitelial yang benar-benar confined to one ovary, satu ovarium aja kita pertimbangkan untuk fertility sparing surgical staging pada usia muda. Tapi kalau yang germ cell tadi ya kita angkat satu aja nggak apa-apa karena itu tadi kalaupun sampai ke kedua-duanya kemo sensitif, kemo curable. Ini dalam konteks usia muda ya, gitu dokternya. Terima kasih. Dokter Brahmana mungkin ingin menambahkan. Ya, jadi tadi saya menambahkan yang mengenai kontrasepsinya ya. Yang pertama, ini kalau suatu cancer fertility sparing, ya orangnya dianjurkan aja segera menikah, kemudian tanpa kontrasepsi. Kan demikian untuk yang pertamanya setelah dia. Nah, kemudian pertanyaan ya, oke, misalnya sudah berhasil hamil, saya mau kontrasepsi nunggu anak kedua, bolehkah KB hormonal? Boleh jawabnya untuk si ovarium. Meskipun beberapa bahkan di United States pun GP-nya tidak meresepkan, tetapi penelitian menunjukkan relatif aman karena apalagi yang jenis germ cell ya. Nah, bahkan CA endometrium pun yang jelas-jelas estrogen dependent itu beberapa tipe juga aman diberikan hormonal replacement therapy. Jadi singkatnya boleh diberikan. Tetapi kalau misalnya pasiennya misalnya masih muda,
ya nggak usah KB lama-lama begitu ya. Jadi misalnya begitu dia selesai punya anak, misalnya dia ingin punya anak 2, punya anak 3, sebetulnya ya kontrasepsi mantap saja dia untuk pasiennya itu. Demikian menurut saya, Dr. Sunyoto. Masih. Ya, baik. Jadi pertanyaan juga, ada kemungkinan kita menemukan CA ovarium ini yang bilateral. Ya, jenisnya mungkin dari germ cell ya. Gimana ini? Memungkinkan nggak kita meninggalkan ovarium yang mungkin masih kelihatan sehat? Monggo, Dokter. Iya, ini selalu dilematis ya, seperti itu ya. Di meja operasi, Ya, kita nggak tahu apakah pasti ini suatu germ cell atau suatu epitelial. Kita pakai bantuan free scoop atau frozen Teleskop, ya. section. Seringkali pada tipe germ cell juga akurasinya tidak 100%. Ya, tidak ada yang 100%, tapi maksudnya tidak cukup tinggi. Jadi ini dilematis sebetulnya, Dok. Kalau saya sih, kalau misalnya yang satu udah benar-benar full blown jelek banget, kita pasti angkat. Yang separuhnya misalnya kita curiga banget, ada sebagian dari ovarium yang kurang baik, maka kita ambil yang kurang baik saja, kita meninggalkan yang memungkinkan ditinggalkan. Nah, ini kalau sama-sama jelek keduanya, ini mungkin ya kita harus Ya. konseling ya Ada keluarganya di duranto operasi ya, Dok Iya. ya. Jadi kita nggak ada pilihan lain kadang-kadang. Nah, kalau misalnya ditanya, kalau dua-duanya udah jelek banget, misalnya tipe Yoksak, mungkin nggak itu yang agak nggak normal aja diambil, terus yang sisanya dibiarkan, habis itu dilanjutkan kemo. Ya kemungkinannya ada kemo curable, cuman lebih baik mana kalau diambil Iya. semuanya, ya pasti akan lebih baik diambil semuanya. Jadi ini dilematis, Dok, jawabannya nggak bisa Iya. yang 100% yakin dari saya. Makasih. Jadi mungkin maksud Dokter Hari itu wedge resection gitu ya? Iya, iya. Reseksi ovarium yang tadi yang salah satu yang Kalau masih ada yang mungkin sehat. masih baik ya. Iya, Dokter Dok. Brahmana ini mungkin menambahkan, silakan dokter. Jawaban simple, sederhana, sebenarnya tidak indikasi fertility sparing. Itu kan jawaban pertama itu. Ya. Iya. Nah, ketika tidak indikasi, pasiennya insist, ngotot, ya sudah, tanda tangan bahwa yang kita berikan bukan terapi definitif. Bukan yang Tetapi terbaik. bukan yang terbaik, bukan definitif. Dengan recurrency pasti lebih tinggi. Masalah wedge resection, kita perlu ingat, kalau misalnya ovarium, katakan ada 3 cm ovarium, kemudian di separuhnya itu tumbuh menjadi mass, malignan. Apa kita yakin yang separuhnya itu tidak mengandung sel malignan? Kan itu demikian. Makanya wedge resection dia dipertanyakan, kenapa wedge resection kalau sudah yang mau kita wedge resection itu involve, tidak pada tempatnya begitu. Nah, istilah wedge resection dulu lebih tepat ketika kita melakukan operasi zaman dulu, itu unilateral, kemudian yang satunya kita wedge resection yang zaman-zaman dulu itu ya, untuk membuktikan bahwa tidak ada malignan kontralateral. Itu istilah wedge resection yang benar, bukan wedge resection untuk yang sudah Mengangkat involved, untuk jelas-jelas involved. Nah, itu wedge resection yang untuk diagnostik zaman dulu itu juga sudah ditinggalkan. Bahkan biopsi saja tidak dilakukan. Jadi kalau kita lihat di sisi kiri yang involved, yang kanan kemudian kontralateralnya itu normal, tidak perlu, bahkan biopsi pun tidak perlu karena ternyata tidak berguna, dan yang kedua bisa mempengaruhi fertilitas karena tempat biopsi itu kemudian melekat momentum sehingga ovum pick up-nya by the tubes terganggu di situ. Jadi itu mungkin istilahnya, Dr. Sunyoto. ya, Makasih. kalau mencurigakan, Dokter Brahmana. Kalau mencurigakan. Ya kalau lain cerita, kalau klinis mencurigakan boleh kita lakukan biopsi. Kalau ada fasilitas frozen section, Ya, di frozen section untuk kan kecurigaan kita itu boleh. Tetapi kalau looks very normal, tidak ada suspicion sama sekali, tidak perlu. Ya. Makasih. Ya, baiklah. Terima kasih jawabannya. Kita lanjutkan pertanyaan berikut. Ini dari Dokter Herlina ya. Ada 2 pertanyaan, banyak pertanyaan. 3. Yang pertama, kanker ovarium usia muda ini berarti tidak termasuk dalam kelompok tumor hormon dependent ya, Dok? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, apa gejala kanker ovarium usia muda yang paling banyak dikeluhkan? Itu sudah tadi terjawab. Yang ketiga, maaf bila di luar topik,
kanker ovarium kan banyak di usia sepuh. Adakah pemeriksaan lab yang bisa dilakukan pada usia post-menopause untuk mendeteksi keganasan pada ovarium secara dini? Terima kasih, dokter. Silakan, dokter Hari dulu aja ya, jawab ya. Baik, terima kasih. Yang nomor satu, apakah kanker usia muda ini termasuk dependent hormon? Tergantung histologinya dulu ya dok ya. Jadi kanker ovarium usia muda tadi di bawah 30 tahun 70% chance-nya suatu germ cell. Tapi mungkin nggak epitelial, mungkin sekitar 20-an%. Mungkin nggak sex cord stromal, mungkin juga. Jadi kita nggak bisa ngomong usia muda pasti hormon dependent atau pasti hormon independent, tergantung histologinya lagi. Yang pertanyaan nomor 2, udah dijawab tadi ya dok ya. Nomor 3, kanker ovarium usia sepuh yang bisa jadi pertanyaan detailnya adalah karena kanker ovarium ini tinggi di usia 63 ya tadi median diagnosisnya, ada nggak cara untuk mendeteksi? Sayangnya sampai detik ini itu belum ada screening. Screening itu maksudnya dari populasi umum kita lakukan something ya seperti pap smear ya. Orang nggak ada keluhan di pap smear semua ternyata bisa mendeteksi cervix. Untuk ovarian cancer udah berapa ratus model yang diajukan sebagai metode screening yang publikasi terakhir tahun lalu dari analisis 5 tahun pun masih belum di-approve cost effectiveness-nya sama pick up rate-nya untuk mendeteksi ovarium pada populasi normal. Jadi yang bisa dilakukan sekarang ya kalau misalnya ada keluhan ya kontrol gitu aja. Jadi untuk screening sampai detik ini belum ada yang di-approve. Makasih dokter. Silakan dokter Brahmana barangkali mau menambahkan. Ya, terima kasih banyak ya. Jadi usia muda apakah hormon dependen? Germ cell tidak hormon dependen ya. Itu jawaban singkatnya. Yang kedua, bagaimana pasca menopause kita mendeteksi si ovarium seperti figur yang ditampilkan Dr. Hari tadi, semakin ke kanan usianya semakin sepuh, semakin muncul semua. Ibaratnya kan sebetulnya begitu, bukan sepuh kemudian ada sesuatu pada kesepuhannya kemudian muncul, enggak, tapi memang baru muncul pas sudah sepuh. Makanya itu kebanyakan cancer itu ketika usia muda dia lebih progresif. Contoh bowel cancer. Bowel cancer usia muda lebih progresif ya. Mungkin terkait dengan imunitas. Karena berarti dia tubuhnya tidak bisa mengatasi. Mungkin ada faktor demikian. Nah, kembali lagi ke sini. Pasca menopause ovarian cancer. Bagaimana langkahnya? Seperti pada umumnya ovarian cancer itu tidak ada deteksi dininya, tidak ada keluhan dininya, tidak ada diagnosis dininya. Kalau pasien tanya ke saya, dia check up kan, dok, saya sudah menopause, saya check up dok. Oke, saya lihat serviksnya, saya lakukan transvaginal sonografi, kemudian setelah selesai semua pemeriksaan, pasiennya di meja berhadapan dengan kita, gimana dok hasilnya? Saya akan mengatakan serviksnya normal. Yang kedua, ovariumnya gimana dok? Ovariumnya saya tambahi, saya keraskan. Saat ini normal, saya bilang begitu. Saat ini. Terus pasiennya terus tanya, loh kenapa saat ini? Lah kan saya juga tidak tahu ke depan, begitu. Nah itu jawaban diplomatis untuk Ya, betul sekali. menerangkan pemahaman ke pasien. Saya bilang saat ini normal. Ya, saya tidak bisa lebih, saya bilang gitu. Nah, kenapa dok? Ya karena kan tidak tahu kita natural history-nya. Natural history-nya tidak tahu, kecepatan mulai dia normal sampai jadi kanker tidak tahu karena natural history-nya tidak jelas, begitu ya. Nah, kemudian pasien tanya, gimana dok lalu caranya seperti itu? Saya sambil guyoni pasien, gimana kalau transvaginal sonografi tiap 3 bulan? Ya kalau tiap 3 bulan pasti terdeteksi dini, tapi kan itu bukan screening begitu kan. Jadi ini menimbulkan pola pemahaman biar pasiennya ikut mikir begitu ya. Bahwa memang tidak ada, jawabannya tidak ada, tidak bisa. Ya, makasih dokter Nyoto. Ya. Baik, terima kasih dokter Hari, dokter Brahmana. Kita lanjutkan ya pertanyaannya ya. Dari Dr. Muhammad Freddy Chandra Sitepu, ini teman saya ini juga rajin sekali bertanya ya, terima kasih ya. Izin bertanya dok, pertama, bagaimana modalitas terapi yang dianjurkan untuk fertility rate pada stadium 1 kanker ovarium usia muda? Jadi modulasi terapi. Apakah ada target waktu sebelum dilakukan complete surgical staging? Maksudnya kan nanti setelah ini kan kalau memungkinkan kan
pasiennya diharapkan hamil dulu ya, kemudian baru diobservasi lebih lanjut. Jadi apakah ada target waktu? Nomor 2 pertanyaannya, apabila sudah di kemoterapi dengan pada fertility sparing, apakah dapat memperburuk kualitas oosit? Saya kira sudah terjawab tadi ya. Dan apakah meningkatkan risiko kanker kongenital pada anak nantinya? Ini yang pertanyaan baru. Itu aja, terima kasih, Dokter Hari. Baik, terima kasih Dr. Freddy ya. Jadi maksudnya mungkin modalitas terapi yang dianjurkan untuk fertility rate pada stadium 1. Jadi mungkin di terapi konservatif dulu, begitu hamil, terus di complete surgical staging gitu maksudnya. Nah, ini agak kompleks saya menjawabnya ya. Kalau misalnya ini histologically epitelial, standarnya kalau sudah stadiumnya nggak early ya surgical staging dari awal. Jadi nggak ada konservatif. Tapi kalau tetap dia ingin dicoba konservatif dulu terus hamil, terus dilakukan surgical staging, ya bisa juga ya. Jadi, tapi saya belum pernah baca Segera mungkin. penelitiannya. Waktu periodnya ya as soon as possible ya jawabannya ya. Karena kita nggak tahu ya tiap sel itu punya proliferation rate yang seperti apa. Tapi kalau ini untuk pertanyaannya germ cell karena dia sangat curable tadi dengan kemoterapi, kalau misalnya habis ketahuan ternyata taruhlah kita lakukan usul kemudian konservatif surgical staging stadiumnya taruhlah perlu dilakukan kemoterapi, kita kemoterapi, dia kemudian bisa menstruasi normal, hamil, apakah kalau germ cell setelah itu perlu dilakukan complete surgical staging? Nggak perlu. Cukup dengan kemoterapi itu saja, dengan recurrence rate yang sangat rendah. Kemudian pertanyaan kedua, apabila sudah di kemoterapi, apakah memperburuk kualitas oosit? Sudah jawab tadi, memperburuk dengan grade sesuai lamanya kemo, sesuai obat kemonya, dan sesuai status proliferasi dari oosit tiap orang. Terus, apakah meningkatkan resiko kanker kongenital pada anaknya? Ini sejujurnya saya belum pernah baca, setahu saya sih enggak, cuman orang di kemo punya risk untuk secondary cancer karena kemonya di organ yang lainnya. Mungkin gitu, Dok. Baik, terima kasih. Dokter Brahmana, tolong ditambahkan. Jadi ini memang belum ada guideline pasti ya. Dalam artian misalnya saya nih melakukan fertility sparing surgery umur 25, kemudian ternyata 3 tahun kemudian menikah sudah punya anak 2. Kemudian pasiennya tanya, harus diangkat atau enggak komplit ini? Kan completeness begitu kan ya. Penelitiannya belum ada sampai rekomendasi level evidence A, tetapi kalau kita mau ekstrapolasi pada populasi umum saja, pada populasi umum, kanker ovarium kan menjadi zero ketika semuanya diangkat, iya kan? Yo, bagaimana saya mencegah kanker ovarium? Ini misalnya orang ini belum punya anak, ini tidak ada kaitannya sama fertility surgery. Ya diangkat semua dua-duanya, selesai gitu kan. Itu pada populasi umum nih, bukan CA ovarium. Nah, kalau kita mau ekstrapolasi dari situ, ya mungkin ada gunanya tidak kita angkat semua. Ya mungkin ada, tetapi bisa ada, bisa tidak. Karena apa? Mungkin saja yang menyebabkan recurrency fokusnya bukan sudah di ovarium situ. Karena cancer stem cell-nya bukan berada di ovarium, tapi cancer stem-nya mungkin ada di tempat tubuh yang lain itunya. Jadi itu yang jadi bahan pemikiran. Sehingga level evidence-nya enggak, bukan A untuk harus completeness of the surgery. Karena bermanfaat enggak completeness. Saya angkat, setelah saya punya anak 2, saya angkat rahim, hidung telur, recurrence-nya di paru, recurrence-nya di liver, karena ada cancer stem cell-nya itu. Jadi sampai sekarang belum ada guideline untuk completeness. Ya, berbeda dengan endometrium. Endometrium lebih dianjurkan untuk melakukan hysterectomy after fertility sparing management. Meskipun sekarang mulai tanda tanya, loh kalau yang setelah anak pertama aman, anak kedua aman, apalagi apa harus hysterectomy, itu lebih berkembang pada CA endometrium. Mungkin demikian, Dr. Sinyoto. Kita Iya, iya. sama-sama belajar. Terima kasih, terima kasih. Masih ada beberapa pertanyaan lagi. Ini dari Dokter Indi Ambang Suryadi ya. Ini penting juga ini untuk SPOG umum. Kasus kistoma ovarii pada anak dengan USG tidak curiga adanya keganasan. Apakah ada tempatnya dilakukan operasi oleh SPOG umum? Apa perlu dilakukan pemeriksaan tumor marker dulu sebelum tindakan operasi?
Terima kasih. Monggo, Iya, Dr. Brahma boleh, Dr. Hari boleh. Hari. iya baik. Kalau saya sih karena begini ya, ultrasound terutama pada ovarian cancer germ cell pada usia muda itu kalau kita ngelihat features-nya itu susah ya untuk dilihat. Nggak kayak epitelial. Epitelial ini jelas ada papilnya dan sebagainya. Tapi pada germ cell ini yang terlihat di USG ini bisa beda-beda. Jadi saran saya dicekkan tumor marker dulu, tumor markernya yang lebih spesifik untuk usia muda tadi, Dokter Indi. Kemudian kalau misalnya ternyata meningkat dan curiganya germ cell, kalau statistically mengatakan any ovarian cancer, kalau misalnya dilakukan sama onkolog, sama spesialis umum, maka outcome-nya akan lebih baik kalau upfront surgery dari awal oleh onkolog. Kalau misalnya gitu ya, kalau misalnya ini di suatu tempat yang terbatas, nggak ada onkolognya dan sebagainya, karena highly proliferative rate-nya yang sangat tinggi, rujukannya nggak memungkinkan, bisa dilakukan terlebih dahulu mungkin oleh spesialis umum. Menurut saya begitu, Dr. Sunyoto. Ya, makanya Dr. Brahmana, silakan menambahkan. Oke, ini sama-sama mikir sama-sama. Jadi begini. Ada dua tujuan utama operasi pada kanker ovarium yang sama-sama penting. Satu, stadium dini. Tujuan utama stadium dini adalah menentukan stadium secara akurat. Akurat. Itu stadium dini. Ya termasuk ngangkat tumornya itu, ya kan? Yang kedua, pada stadium lanjut, tujuan utama operasi adalah mencapai gross residunya 0. Saya bercerita dulu yang pertama, yang pada stadium dini. Makanya nama operasinya adalah surgical staging procedure. Contoh. Saya melakukan operasi SOD saja. Kemudian hasilnya malignen. Kemudian pasca operasi mau dilakukan apa? Bingung kita. Kalau dirujuk ke center tersier, diskusinya sering diskusi seperti ini, tapi perlu pemeriksaan lebih lanjut, reopen dan lain-lain. Kenapa? Kalau ternyata hasilnya ganas, saya hanya SOD saja, langkah selanjutnya apa pada pasien ini? Satu, mengatakan, oh kemo saja. Loh kok enak-enak kemo? Lah padahal kalau dia stadiumnya 1A, grade-nya grade 1, kan dia perlu bisa tanpa kemoterapi dia. Loh, tapi tahu 1A dari mana kita? Wong kita belum bisa menyingkirkan 3C. 3C itu mungkin mikroskopik di omentum, mungkin mikroskopik di lymph node. Nah, berarti kan kita tidak bisa mengatakan 1A betul-betul. Inilah pentingnya penentuan stadium secara akurat. Menentukan what's next after surgery. Kalau in-depth tidak jelas, contoh pasca operasi SOD dikirim ke kita, hasilnya ganas, kita tawarkan pada pasien. Kita lihat profiling pasiennya bagaimana. Dan kita tawarkan apa yang dilakukan operasi sebelumnya sudah sangat adekuat, sudah sangat tepat. Hanya hasilnya ganas, sehingga opsinya ada dua. Kalau dilakukan reopen untuk menentukan stadium, surgical staging prosedur komplit, lymph node-nya dilihat, omentumnya diambil, peritoneumnya diambil sampling, maka Bu, kalau hasilnya ternyata semuanya negatif, maka Ibu ini betul-betul stadium 1A tanpa kemoterapi. Itu keuntungan re-surgery. Dok, bagaimana kalau saya tidak operasi? Kalau tidak operasi, kita lihat mungkin saja kita bisa memberikan overtreatment karena cenderung memberikan kemoterapi. Nah, bagus yang mana? Balikkan sama keluarga kita. Kan begitu selalu kan? Selalu kan tepos liro. Jadi kita tidak boleh double dalam menentukan kebijakan. Oh, ini kalau pasien saya pakai yang ini saja, kalau keluarga saya pakai yang ini. Nah, itu nanti mungkin direnungkan. Yang kedua, ketika kita melakukan operasi pada stadium lanjut, goal kita adalah gross residunya 0. Nempel di usus, ususnya dipotong, nempel di liver, livernya direseksi bila memungkinkan, nempel di spleen, spleennya diangkat sekalian, kalau pelvisnya bisa kita angkat bersih, tujuannya gross residu 0. Cochrane menyatakan bahwa sisa residu 0 versus dibandingkan sisa residunya 0,1 sampai 1 cm. Bayangkan 0,1 sampai 1 cm itu saya tidak tahu penelitiannya, tapi level evidence-nya A itu ternyata yang sisa residunya gross 0,1 sampai 1 cm itu angka kematian kanker ovariumnya meningkat
3 kali lipat, 4 kali lipat dibanding yang residunya grossnya 0. Makanya berkembang extensive surgery pada operasi kanker ovarium stadium lanjut. Begitu kita nerima stadium lanjut, kalau kita mau menentukan operasi, pertimbangan kita adalah satu, kalau kita melakukan operasi bisa residunya 0 atau tidak. Oke, bisa lanjut operasi dengan extensive surgery. Kalau kita tentukan residunya saya langsung operasi tidak bisa, kita berikan kemoterapi terlebih dahulu. Baru kemudian operasi agar bisa mencapai gross residunya 0. Jadi itu kira-kira. Nah, idealnya demikian. Nah, bagaimana sekarang kita tarik untuk kondisi pasien di Indonesia? Di Indonesia kan tidak bisa niru di luar negeri semuanya. Dirujuk gampang, punya uang untuk keluarganya dan lain-lain. Jadi kita, nah itu tidak apa-apa. Tapi yang jelas harus dijelaskan pada keluarga bahwa yang saya lakukan itu karena kondisi. Itu tidak apa-apa, menurut saya fair saja begitu. Asal sudah penjelasan dengan keluarga, tidak dijadikan rutinnya begini begitu. Terima kasih, Dokter Sunyoto, masih. Ya, jadi sekali lagi edukasi sangat penting ya, baik untuk pasiennya sendiri maupun keluarganya. Masih ada pertanyaan, kita lanjutkan. Mohon ini dari Dokter Indi ya. Mohon informasi tentang pencegahan kanker ovarium semenjak dalam kandungan sampai tua. Apakah bisa dilakukan sebagai bahan penyuluhan? Terima kasih. Ya, baik. Mungkin kalau CA ovariumnya tipe epitelial, resikonya lebih rendah pada pasien tertentu. Karena kan epitelial sering terjadi karena rupture-nya epitel karena ovulasi. Jadi kalau ovulasinya makin jarang, risknya akan menurun. Jadi untuk menjarangkan ovulasi ya punya anak banyak atau pakai kontrasepsi yang bikin ovulasi. Kalau yang tipenya germ cell, sex cord stroma, nggak bisa diprediksi, nggak bisa diapa-apakan, jadi ya cuman bisa dilihat dok. Kalau menurut saya gitu dari saya dok. Silakan Dokter Brahmana menambahkan. Oke, ini tentang ovulasi begitu ya, Dok ya? Maaf ya. Pencegahan CA ovarium. Oke. Jadi ada faktor protektif banyak anak jelas. Jadi begini, kita berangkat dulu pada statistik. Statistik itu 90% adalah jenis epitel, ya kan? Yang jenis germ cell pada anak muda itu 10% atau less 10%. Berarti kalau kita berbicara mengenai prevention, adalah prevention yang 90% alias epitelial. Ya kebetulan memang ada faktornya yaitu faktor ovulasi. Semakin sering ovulasi, semakin tinggi resiko CA ovarium. Satu, protektifnya banyak anak. Yang punya anak 6 sama anak 1, ya lain. Resiko kanker ovariumnya lebih kecil yang punya anak 6. Tapi bukan kita nyuruh punya anak 6. Itu kan data mengatakan demikian. Yang kedua, pakai pil KB. Orang yang memakai pil KB sampai 5 tahun, itu resiko kanker ovariumnya itu menurun sampai 50%. Protektif efeknya luar biasa pil KB. Karena orang pakai pil KB tidak pakai ovulasi. Nah, jadi yang ketiga, preventionnya apa? Ligasi tuba itu juga punya faktor prevention, menurunkan risiko kanker ovarium 30%. Ya. Terus yang keempat, kalau kita Ligasi atau pengangkatan, Dokter Brahmana? ligasi pun punya manfaat untuk sterilisasi itu, untuk prevention CA ovarium. Yang keempat, pada saat kita melakukan hysterektomi, kalau meninggalkan ovarium, angkatlah tubanya. Yang kita butuhkan kan ovariumnya, bukan tubanya. Itu namanya opportunistic salpingectomy. Jadi dulu opportunistic salpingectomy adalah mengangkat tuba untuk semua laparotomi, tidak ginek saja. Semua laparotomi diangkat tubanya. Karena tubanya kan sudah tidak, kalau fertility-nya sudah tidak diperlukan lagi maksud saya. Nah, saat kita melakukan hysterektomi, misalnya nih perdarahan hebat, hipermenore, kemudian anak sudah 4, umurnya 38, kita hysterektomi, kan ovarium kita tinggal. Nah, pada saat itu angkatlah tubanya. Kenapa? Karena yang epitelial itu, terutama high grade serous, komposisinya terbanyak, itu penyebabnya adalah squamous tubal intraepithelial cancer. Sudah ada prakanker di fimbrenya. Jadi kalau kita mengangkat tubanya, maka kita menurunkan resiko kanker ovarium. Mungkin itu ya beberapa yang bisa kita kerjakan, Dr. Sunyoto. Terima kasih. Tapi dokter, orang awam sering bertanya juga mengenai hal lain, misalkan mengenai kebiasaan hidup atau makanan. Kan kalau pada kanker serviks kita punya itu. Tapi kalau pada kanker ovarium bagaimana? Kalau belum sampai efek protektifnya established begitu ya. Jadi artinya high fat diet dan lain-lain belum sampai
level evidence-nya tinggi, Dr. Sunyoto, untuk mencegah memprotek kanker ovarium. Itu perlu ya, karena awam seringkali menanyakan pada dokternya, dan dokternya harus bisa jawab. Ya, ya. Disuruh aja olahraga berat badan ideal, begitu, Dr. Yanto. Iya, iya. Dokter Hari masih mau menambahkan, Dokter Hari? Enggak, Dok, sudah cukup, Dok. Tapi ini masih banyak pertanyaan, Dokter Hari. Mungkin satu Waduh. lagi ya. Satu lagi. Waktunya tinggal mepet sudah. Dari Dokter Ilham Ramadhani. Terima kasih sharing ilmunya dokter dapat dipahami dengan baik. Izin bertanya dokter, jika setelah tindakan SUD dengan hasil germ cell dan kesulitan untuk memastikan staging pada pasien, apakah sebaiknya yang harus dilakukan? Jadi dioperasi SUD ternyata hasilnya memang germ cell, CA, namun kesulitan dalam memastikan stadiumnya. Bagaimana tindak lanjutnya? Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Nyoto. Jadi ini memang sering terjadi ya. Kita hidup di dunia yang tidak ideal ya. Kita hidup di dunia yang tidak seperti textbook atau di sistem kesehatan di negara maju. Jadi kalau misalnya ditanya idealnya gimana? Idealnya reopen dan restaging begitu. Apalagi kalau misalnya hmm, di meja operasi itu benar-benar satu ovarium gitu kan. Kayaknya tempat lain itu nggak ada. Karena apa? Seperti yang dikatakan Dr. Brahmana tadi, ada indikasi di mana dia bisa tanpa kemoterapi sama sekali. Gitu kan. Kalau, lah ini kembali lagi kalau ya. Nah, tapi pasiennya nggak mau reoperasi, pasiennya nggak mau dirujuk untuk ke onkolog untuk direoperasi dan sebagainya. Yang bisa kita lakukan apa? Pasiennya nggak punya dana untuk ke onkolog dan sebagainya, untuk menyeberang pulau apa itu kan. Yang bisa kita lakukan apa? Karena 90% butuh kemoterapi, atau bahkan lebih ya, 95%-an kadang-kadang. Ya, kita berikan yang bisa lakukan. Tapi pasiennya harus tahu, Ibu, Anda bisa ada kemungkinan 5% tidak dilakukan kemo bila stadiumnya sekian dan tipenya histologiknya sekian. Jadi biasanya kalau dikirim ke Sutomo gitu ya, kita restaging ulang dan kita histologik yang sudah di sana kita review. Beneran nggak ini itu yang tipe itu. Kemudian stagingnya benar-benar kalau ini ya ini nggak perlu di kemo. Tapi kalau ternyata nggak bisa dilakukan itu, pasien dikasih pilihan, ya ini saya terpaksa harus ngemo karena saya nggak tahu stadiumnya berapa, supaya yang sisa mungkin ditinggalkan bisa ikut mati. Kalau germ cell, Dok. Mungkin gitu dokter saya. Baik, baik. Dokter Brahmana, silahkan ditambahkan. Oke, saya menambah tidak dari sisi teknis medisnya murni, tetapi mungkin dari kita kalau berhadapan dengan pasien. Satu, kalau kita punya pasien referral patient, itu selalu yang pertama kita sudah terbiasa di tim kita itu selalu mengatakan operasi yang dikerjakan sebelumnya sudah sangat benar. Itu kata-kata pertama itu, memberikan aura positif. Tetapi hasilnya ternyata menunjukkan demikian sehingga pilihannya demikian. Itu sudah begitu, supaya jangan ada kesan lo, waduh, dan lain-lain sebagainya begitu. Kata-kata pertama adalah, wah ini untung sudah dilakukan operasi ini. Ini bisa kan begitu kan? Hanya Iya, saja iya. hasilnya demikian sehingga kita perlu Sana itu. dan demikian. Nah, kita konsultasikan pada pasien, kita diskusikan dengan pasien. Pasiennya ini kalau begini bisa tanpa kemo, kalau begini kita cenderung memberikan kemo dan lain-lain. Jadi singkatnya kita harus tidak boleh membahayakan pasien. Dalam situasi betul-betul pasien tidak mau dan kita ragu-ragu antara ini indikasi kemo atau follow up saja, kita lebih baik over treatment pada kasus kanker dengan segala resikonya. Kalau benar-benar ragu-ragu dan pasien tidak mau reopen, cenderung over treatment kita. Lebih baik over treatment karena kita berhadapan dengan cancer. Ya, tapi ya dengan skala resiko. Demikian Dr. Sunyoto. Ya, baiklah. Terima kasih Dokter Brahmana, Dokter Hari Nugroho ya. Sebetulnya masih banyak nih pertanyaan ya, tapi berhubung waktu kita terbatas, ya jadi ya mungkin nanti bisa ditanyakan entah cara bagaimana atau pada pertemuan-pertemuan berikutnya, atau nanti barangkali dari panitia akan memberikan jawaban, saya serahkan gitu ya. Ya, kita akhiri pertemuan tanya apa saja siang hari ini. Mudah-mudahan ya kami berharap bahwa semua apa yang kita diskusikan hari ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua untuk kepentingan pasien-pasien kita
dan kepentingan para wanita pada umumnya. Tidak banyak yang saya sampaikan selain ucapan terima kasih. Dr. Brahmana, Dr. Hari Nugroho yang demikian memberikan ilmunya ya. Ya, sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sekian saya kira cukup. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya tutup dan kembalikan kepada Dr. Seto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat semuanya ya. Terima kasih Dokter Nyoto. Matur nuwun, Dr. Sunyoto, Dr. Hari, Dr. Brahmana. Luar biasa seru hari ini dan alhamdulillah mungkin hampir semua pertanyaan juga sudah terjawab. Pesertanya 200 lebih, jadi sangat menarik. Mungkin nanti pertimbangan untuk kita bahas lagi mengenai kanker ovarium di usia muda ini. Sekali lagi terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Brahmana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.